Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Novitasari dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan sedikit membahas seputar dunia remaja. Dunia remaja atau sering disebut masa pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal terjadi sekitar 13-16 tahun, sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 17-18 tahun. Masa remaja juga disebut sebagai masa peralihan, yang mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Sifatnya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti masa sebelumnya yang bisa dibantu oleh orang tua atau guru. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua atau guru mereka. Oke, mari kita bahas perkembangan-perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja. Pertama, perkembangan emosi. Remaja memiliki ketegangan emosi yang bersifat khas atau juga disebut sebagai badai dan topan atau storm and stress, menggambarkan emosi yang tak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Hal ini sering ditunjukkan dalam bentuk cepat marah, sering menyendiri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga garuk kepala. Nah, gejala ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti perubahan hormon, nutrisi, anemia, kurang kalsium, cacat tubuh, keluarga yang tidak harmonis, atau tuntutan yang sangat tinggi. Biasanya juga karena banyak hambatan di rumah, misalnya karena masalah keuangan keluarga. Remaja disebut juga masa yang tidak realistis karena mereka memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan memandang secara apa adanya. Apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi meninggi dan mudah marah. Namun seiring bertambahnya pengalaman, maka kemampuan berpikir menjadi semakin realistis. Yang kedua yaitu perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranan dalam kehidupan masyarakat. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya, karena keberhasilan dalam pergaulan akan menambah rasa percaya diri, sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan hukuman yang paling berat. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang otoritas sehingga mereka sering menentang aturan dan menentang campur tangan orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan fisik ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku, sikap emosi dan minat. Pertumbuhan fisik yang cepat ini sangat berpengaruh pada psikososialnya. Ditandai dengan mereka biasanya lebih dekat pada teman sebaya daripada dengan keluarganya. Remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang dewasa, namun karena mereka belum memiliki pengalaman sehingga sering mengalami kegagalan. Kemudian akan menimbulkan masalah berupa frustasi dan konflik. Yang keempat yaitu perkembangan kognisi. Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egois, entris, dan konformitas. Baik, itulah hal-hal penting terkait dunia remaja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Cindy Novitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.